Halo, selamat jumpa anak-anak Bapak. Kembali kita masuk pembelajaran kita mengenai IPS. Baik, untuk hari ini kita masuk ke bagian B dari bab 3, ya. Bagian B dari bab 3 yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Baik, pada bagian ini kita akan membahas atau memisahkan 3 bagian nanti, ya. Yaitu pertama nanti bagian produksi, yang kedua bagian distribusi, dan bagian yang ketiga adalah konsumsi. Baik, itu 3 bagian dari kegiatan ekonomi. Baik, mari kita lihat judul materi hari ini. Nah, ini dia kegiatan produksi. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu materi atau indikator yang mau kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian kegiatan produksi. Kedua, menjelaskan tujuan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor kegiatan produksi. Ya, baik. Kita lihat pengantar berikut ini. Nah, menurut kamu, mana yang kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi? Dari keempat gambar berikut ini. Nah, baik. Ada yang sudah bisa jawab. Nah, ini salah satu gambar atau contoh kegiatan produksi. Ya. Nah, untuk itu mari, anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi tersebut. Oke? Baik, ini dia. Yang pertama, pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Dalam produksi dihasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa dalam sesuatu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Gitu ya. Produksi juga bisa disebut sebagai proses penciptaan barang dan jasa. Barang dan jasa diperjualbelikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, barang dan jasa merupakan hasil keluaran dari kegiatan operasi produksi. Oke, baik, kita lihat lagi. Barang dan jasa yang diproduksi memiliki berbagai variasi seperti kualitas, ukuran, model, dan lainnya. Kegiatan produksi merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan. Karena dari sanalah profit atau keuntungan usaha bisa didapatkan. Dan juga kegiatan ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Karena inilah syarat kemakmuran mereka bisa tercapai. Nah, ini dia. Ini pengertian kegiatan produksi. Baik, tujuannya apa? Ya. Baik, tujuannya secara besar adalah untuk menciptakan kemakmuran manusia dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Karena konsep ini, operasi produksi harus dilakukan oleh perusahaan, di mana berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber devisa negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kegiatan ini adalah menyediakan dan mengirimkan produk, jasa, dan barang ke masyarakat demi tujuan mencukupi kebutuhan agar kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Ya, itu dia. Selain itu, perlu dipikirkan dalam kegiatan produksi ada 3 hal penting.
yaitu what, yang berhubungan dengan tujuan produksi. What, tujuan produksi. Yang kedua adalah how, yang berhubungan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang itu dia. How, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, whom, yang berhubungan dengan proses pendistribusiannya. Ya, ini tiga. What, how, dan whom. Oke, itu tujuan. Baik, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Ya, ada nanti beberapa, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini tidak bisa dipastikan tidak akan ada kalau tidak operasional produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Karena setiap proses menciptakan produk tidak akan lepas dari peran alam yang melahirkan produk mentah. Nah, ini dia. Ya, sumber daya alam bersifat tetap, seperti kebutuhan membuat roti. Tentu sumber daya alamnya adalah tanah, air, matahari, yang merupakan sarana untuk menanam gandum. Ya, sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua yang mempengaruhi kegiatan produksi adalah sumber daya manusianya. Kita bisa bayangkan seandainya produksi itu tidak ada manusia yang membuat. Nah, jadi produksi itu diolah oleh atau dibuat oleh mesin dan robot. Tetapi ingat, walaupun digunakan dengan robot atau mesin, itu harus menggunakan tenaga manusia. Itu dia. Ya, maka dari itu sumber daya manusia adalah faktor dalam operasional produksi yang terpenting. Karena tanpa jasa mereka tidak ada barang maupun jasa yang dihasilkan. Tentu, efeknya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, modal. Produksi tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada modal. Ya, nah ini dia. Karena pembiayaan ini dibutuhkan untuk membeli bahan mentah produk, membayar perawatan alat produksi, serta menggaji pekerja yang membantu menciptakan produk. Ya, nah itu dia ini ya, dan seterusnya. Lalu yang keempat, faktor kewirausahaan. Maksudnya apa? Orang yang mampu menyediakan dan mengoperasikan faktor kegiatan produksi sebelumnya, seperti pemodal, pengolah bahan mentah menjadi produk jadi, manajemen sumber daya manusia, dan selainnya. Faktor ini adalah orang-orang yang cakap dan terampil dalam bidangnya masing-masing, sehingga operasional produksi dilakukan dengan lancar, senang barang dan jasa yang dihasilkan juga berkualitas baik atau tinggi. Ya. Lalu yang kelima, sumber daya informasi. Maksudnya adalah segala macam teknik dan strategi untuk membuat dan mengirimkan produk dengan cepat. Target pasar dan harga juga termasuk di dalam kategori ini. Ya, ini dia informasinya. Baik, anak-anakku, sampai situ dulu ya untuk hari ini. Jadi harapan Bapak, materi untuk hari ini yaitu kegiatan produksi kita sudah mengerti, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh manusia. Oke, sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya dan salam.